Saudara-saudara, acara hari ini sangat menarik karena kita dikenalkan dengan salah satu pusat agama Buddha di Indonesia yang mungkin cukup jauh dari Anda, yaitu Halong. Anda mungkin bingung, Halong ini di mana? Halong Beza. Oh ya, wah saya bagian BB begitu agak tell me. Karena kalau saya ke B kan ya pakai jubah terus kan kurang nyaman. Jadi saya tell me, memang saya menghindari. Nah, saudara-saudara, kadang Halong Anda berpikir di mana ya? Itu ada di Kalimantan Selatan. Anda kalau naik pesawat mendaratnya di Banjarmasin, tidak bisa di Halong. Ya, Halong itu masih jauh dari Kalimantan. 5 jam ya sekarang. 5-6 jam dari Banjarmasin. Saudara-saudara, Anda merasa aduh jauh sekali ya. Halong, ngapain kita datang untuk lihat Halong? Saudara-saudara, kadang-kadang kita lalu berpikir seperti itu. Padahal kalau Anda lalu merenungkan bahwa di Halong yang tadi merupakan salah satu pusat umat Buddha kita di Kalimantan Selatan, itu sudah menghasilkan banyak manfaat untuk Anda semua, bahkan yang tinggal di Jakarta maupun di Pulau Jawa ini. Karena di sana menjadi salah satu pusat pendidikan umat Buddha. Di dalam Dharma disampaikan bahwa ada orang-orang yang sulit diperoleh di dalam kehidupan ini. Orang yang sulit diperoleh yang pertama adalah orang yang mengetahui jasanya orang lain dan ingin membalas jasa. Jadi mengingat jasanya orang dan mau membalas jasa itu termasuk sulit. Anak kepada orang tua saja kadang-kadang sulit membalas jasa. Saya sudah mendengar beberapa keluhan orang tua, Bante, anak saya ini sulit sekali dikasih tahu, Bante. Untuk membantu orang tua saja nggak mau. Kita sudah mengatakan, nak, kita ini orang tua sulit, nak, kita kerja sulit, kamu bantu-bantulah kerja supaya ya kan kamu kan juga makan dari hasilnya orang tua kerja. Apa jawab anaknya? Papa dan mama, kamu sulit-sulit kerja untuk menghidupi anak. Apa saya sebagai anak pernah meminta kamu melahirkan saya? Saya lahir di keluarga ini dikira tidak menderita. Setiap hari mendengarkan kesulitanmu. Saya sudah menderita mendengar kesulitanmu, masih disuruh bantu lagi. Jadi sulitanmu adalah kamu yang buat. Itu salahmu sendiri. Kalau dulu kamu nggak melahirkan aku, kamu kan nggak sesulit itu. Dan kamu tidak punya hak untuk menyalahkan aku, kelahiranku, untuk kesulitanmu. Wah, saudara, orang tua ini mengatakan, Bante, ini anak ini kalau saya tidak di negara hukum sudah saya pecel, saya gecek dia. Anak kok nggak karu-karuan. Kenapa, saudara? Karena orang ini, anak ini tidak memahami bahwa dia hidup dan terlahir sebagai manusia itu sudah jasa kebajikan orang tua yang kita perlu membalas kebajikannya dengan membantu orang tua, dengan merawat orang tua, dengan membuat orang tua tidak pusing dengan keberadaan kita, membuat orang tua berbahagia karena kedatangan kita ataupun karena keberadaan kita di dalam keluarga.
Itu yang dia tidak tahu. Karena itu dikatakan orang yang sulit dicari di dunia ini adalah orang yang mau membalas jasa. Oleh karena itu, di dalam banyak kesempatan dalam 1 tahun, kita dikenalkan waktu-waktu untuk membalas jasa. Misalnya saja, kalau sekarang tahun baru, Imlek, ya, saya ingat ini soalnya Pak Po pakai baju naga. Ada naganya memang itu. Naganya di baju, giginya kok di atas. Silakan. Jalan dari sana ke ujung sini, kemudian berputar-putar. Ada giginya. Ya, kemudian giginya mau menggigit bola di depannya itu. Tapi itu logo apa? Logo IPSA ya. Itu mau digigit sama naga. Tapi nggak kena. Karena dari tadi saya ketemu Pak Po sampai di situ jaraknya tetap sama. Nah, saudara-saudara, dalam rangka Imlek kadang-kadang ada sembahyang. Sembahyang nanti tanggal 9, Imlek tanggal 9. Ini sudah belum? Sudah ya, tadi malam ya. Ada sembahyang secara tradisi, apa namanya? Ya. Sembahyang terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, sambil menyambut dewa-dewa sudah turun. Mengucapkan terima kasih karena dewa-dewa sudah ngomong yang baik kepada penguasa dunia. Nah, ini secara tradisi kita dikenalkan tentang terima kasih. Menghargai jasa dan kesulitan orang lain untuk membahagiakan kita. Kemudian nanti berjalan beberapa hari kemudian, ini kan Februari, datanglah 14 Februari. Hari apa itu? Hari makan coklat. Ya. Loh, Anda pakai enggak itu hari 4 makan coklat itu? Enggak. Ya, umur Anda sudah 60. Bagi yang masih belasan tahun, penting itu. Iya kan? Jadi mengingat, aduh, kamu loh sepanjang tahun ini sudah menemani aku makan bersama, nonton bareng, ngafe di sana. Iya, 14 Februari kita makan coklat bersama. Itu 14 Februari. Maju lagi, ketemu 5 April. Nah, yang dikasih coklat tanggal 14 5 April ikut diajak ke pemakaman. Ikut diajak, bukan diceng-bengi. Anda jangan berpikir negatif. Nah, saudara-saudara, jadi itu ada upacaranya untuk menghormat mereka-mereka yang sudah berjasa kepada keluarga. Kita berkunjung ke makam 5 April. Kemudian maju lagi, banyak sekali kalau kita ceritakan nanti jadi menghitung hari libur Anda. Ketemu 17 Agustus adalah hari kemerdekaan, ketika kita menghormat jasa-jasa para pahlawan. Kemudian maju lagi, wah banyak sekali itu nanti. Ada nanti sampai terakhir ada 22 Desember. Makan onde betul. Makan onde betul ya. Karena itu musim dingin terpanjang, kemudian kita makan onde perut anget.
ya. Tapi juga ada di Indonesia yang disebut Hari Ibu, yaitu kita menghormat ibu kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau melihat ini banyak sekali rangkaian-rangkaian hari-hari raya di dalam satu tahun, itu intinya adalah bagaimana kita seseorang itu diajarkan untuk mengenal jasa orang lain dan berusaha kita membalas jasanya, berusaha mengenang jasanya. Nah, itu adalah kesulitan yang pertama. Apakah Anda adalah termasuk orang yang langka, yaitu ketika Anda mengenal jasa-jasa orang halong yang sudah membina Anda dan Anda berusaha membalas dengan cara, aku memang sulit ke halong, belum, walaupun diundang oleh Bante Citanando, beliau mengundang tadi Bante Citanando itu, tetapi beliau tidak menjanjikan tiket. Beliau hanya menjanjikan tempat. Silakan Anda datang, kita sudah menyediakan tempat. Tempat kita camping bisa. Tiket itu yang mahal. Beliau tidak janji. Karena apa beliau tidak janji? Karena beliau menunggu. Di antara Anda ada nggak yang mau donasi tiket orang yang mau datang? Kenapa? Karena orang yang mau donasi tiket umat-umat yang datang itu termasuk orang yang mengenal budi dan membalas budi. Saudara-saudara, ternyata kesulitan di dalam Dhamma bukan hanya orang yang membalas budi. Ada yang jauh-jauh lebih sulit daripada itu, yaitu orang yang mau melakukan kebajikan sebelum orang lain melakukan kebajikan untuk dirinya, punya inisiatif untuk berbuat baik. Ini tidak mudah. Kalau mengenal budi gampang. Saya sudah dikasih makan, ya saya berbuat baik, saya terima kasih kepada yang sudah ngasih makan. Karena saya diberi fasilitas, ya saya ucapkan terima kasih kepada yang memberikan fasilitas. Itu dia bisa dilakukan oleh burung yang tadi dikasih makan, lalu begitu yang ngasih makan datang, wah bunyi enak sekali, menghibur. Itu juga dilakukan biasa oleh kucing. Begitu sering dikasih makanan, maka tuannya yang ngasih datang langsung kakinya tuan itu digosok-gosok dengan manja oleh si kucing. Itu adalah hal yang normal. Membalas budi itu adalah normal. Ada kucing, ada burung, dan ada berbagai macam jenis hewan lainnya, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Nah, saya tidak menyebutkan itu karena nanti dia disama-samakan kan kurang bagus. Bagi Anda yang tidak mendengar, saya ucapkan lebih baik daripada yang mendengar kata-kata Pak Po barusan ini. Nah, saudara-saudara, saya memilih jenis hewan tadi yang umum-umum saja, tidak yang separah itu tadi. Nah, saudara-saudara, tetapi yang jauh lebih sulit dan tidak ada di dunia hewan itu adalah orang yang mau menanam jasa ketika orang lain belum berbuat baik kepada dirinya. Siapa itu saudara? Kalau di dalam lingkungan kita itu bukan berarti tidak ada, itu ada. Orang tua itu termasuk menanam jasa. Saudara-saudara, sejak bayi orang tua itu waktu hamil itu sudah perutnya dilus-elus saja, padahal belum tahu kan bayi ini nanti lahirnya jadi anak baik atau anak yang menjengkelkan. Tapi tetap dilus-elus, tetap disayang-sayang, ya kan? Ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, begitu kan? Tidak ada, aku nggak suka bayi ini mesti nanti menjadi anak yang nakal. Kenapa? Karena ini nurun bapaknya, mesti nakal. Tidak ada yang seperti itu.
tapi pasti disayang-sayang. Jadi memberikan kasih sayang sebelum si bayi melakukan apa-apa kepada dirinya. Betul kan? Menanam jasa. Kemudian bayi lahir. Bayi lahir, jelek mukanya atau tidak, punya tangan atau tidak, seorang ibu pada umumnya tetap menyayangi. Saya katakan pada umumnya, karena sekarang ada yang tidak umum, yaitu bayi yang kurang bagus dibungkus kresek, dibuang ke tempat lain. Bayi hasil apa, kemudian dibungkus kardus, dibuang ke tempat lain. Itu ada yang tidak umum. Tetapi pada umumnya, seorang ibu menyayangi anaknya, selalu menggendong-gendong anaknya dengan kasih sayang, dan selalu mengatakan, "Waduh, anakku yang paling ganteng." Apakah ada hidungnya atau tidak nggak penting. Yang penting pokoknya paling ganteng. Aduh, anakku yang paling cantik. Apakah bibirnya sepelebar apa? Nggak penting. Yang penting pokoknya paling cantik bagi aku. Kemudian anak ini mulai dididik, dirawat dengan baik, tanpa berharap anak itu melakukan sesuatu. Tapi satu ketika kalau anak ini sudah mulai kelihatan pinternya, baru orang tua itu menganggap anak investasi. Nah, kamu tetap yang pinter ya nak, karena nanti kita orang tua akan ikut kamu. Nah, itu investasi. Tanaman kebajikan yang tadi sebelumnya itu tidak punya motivasi apa-apa, endingnya dijadikan beban untuk anak. Langsung anak, loh, aku lahir kamu besarkan, sekarang kamu bebani. Nah, ini anak kalau nggak tipe yang pertama berat. Tapi kalau yang tipe pertama, iya saya akan tetap balas jasa. Nggak usah ngomong gitu papa mama, saya tetap akan berbuat baik untuk kamu. Nah, saudara-saudara, sekarang orang tua itu adalah salah satu contoh mereka yang berbuat baik demi kebaikan itu sendiri. Ini sulit. Anda tapi sebagai orang tua, Anda yang pernah melahirkan, siapa yang pernah melahirkan di sini? Bapak-bapak nggak usah tunjuk jari. Ibu-ibu, cukup banyak. Saudara-saudara yang sudah pernah melahirkan, betul nggak Anda punya konsep seperti tadi, yaitu anak sejak dalam kandungan sudah pokoknya tetap aku sayang, jadinya besarnya jadi apa saya nggak mau pusing, pokoknya aku tetap menyayangi dia. Betul nggak konsepnya? Betul kan? Nah, karena saya betul-betul tidak pernah ngalami itu. Pak Ponijan pun tidak pernah ngalami itu. Yang ngalami istrinya ya. Nah, artinya apa saudara? Artinya bahwa menanam jasa walaupun orang lain belum berbuat kepada kita, itu bisa. Sulit tapi bisa. Buktinya seorang ibu bisa melakukan itu. Dan ibu bisa melakukan, bapak seharusnya juga bisa. Bapak dengan bayinya yang masih barusan dilahirkan, dia juga bisa tetap mengatakan kepada istrinya, ayo kita gantian untuk menjaga bayi ini. Kalau dia sering menangis, nanti kita gantian menjaga. Bisa. Kenapa saudara? Karena menanam kebajikan tanpa harus membalas budi, itu juga bisa. Saudara-saudara, kalau Anda di kehidupan sehari-hari, kalau tadi yang saya kasihkan contoh yang pertama adalah kita makan nasi goreng, kita bayar. Kita makan mie, bayar. Kita makan bakso, kita bayar. Karena kita sudah makan, maka kita sudah bayar. Ada satu masa Anda pergi ke restoran, kemudian Anda baru pesan nasi goreng, tapi nasi goreng belum datang, mejanya ini agak berminyak dan agak kotor. Lalu Anda mengambil tisu, lalu Anda lap mejanya ini. Biasa-biasa aja Anda lap, semua dilap. Sudah, ya mejanya sendiri yang dilap ya, nggak usah sampai ke tetangga dilapin semua. Bahkan kalau perlu ya pakai tisu basah, dah terus dilap. Kemudian datang makanannya, enak nggak enak kita belum tidak pusing, tapi kita sudah melakukan pembersihan itu dulu. Ada yang melakukan itu?
Mana orangnya? Tunjuk jari. Woi, cukup banyak, bagus. Saudara-saudara, Anda berarti berpotensi melakukan kebajikan, bukan hanya membalas budi. Karena Anda sudah berbuat baik loh ngelapi ini. Tahu-tahu datang, ya nasi gorengnya nggak enak, aku kotori lagi dah. Apa kira-kira begitu? Tidak. Anda hanya ngomel-ngomel aja nasi gorengnya nggak enak. Terus ya sudah, berhentinya sampai di situ. Tidak. Padahal tadi sudah aku bersihkan tempatnya. Ini kalau gitu sekarang nasi goreng jangan nagih aku dong. Dia yang harus bayar aku. Aku kan bos. Mau ngelapi meja, berarti kan bayarku lebih mahal daripada harga nasi gorengnya. Nggak ada. Anda ya paling ngomel-ngomel pergi, tapi urusan ngelap nasi goreng ini tidak Anda urus, betul kan? Ngelap nasi goreng, protes dong. Ngelap nasi goreng nggak bisa, ngelap mejanya yang baru bisa. Jangan ngantuk-ngantuk gitu. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang Anda, kalau tadi saya lihat, Anda mau ngelapi meja ketika Anda baru pesen restoran dan makanannya enak nggak enak Anda nggak tahu. Artinya Anda berpotensi melakukan kebajikan ketika Anda belum mendapatkan apa-apa. Ini adalah orang yang sulit diperoleh dibandingkan orang yang pertama mau membalas budi. Tadi saya sudah tanya, siapa yang belum pernah mendengar ceramahnya Bante Citaknando? Ada beberapa orang ya sudah menunjuk jari. Saya juga mendengar, ataupun saya juga mau tahu siapa yang belum pernah mendengar ceramahnya Bante Santakmano. Ada beberapa yang tunjuk jari. Dan saya tanya tadi, siapa yang belum pernah mendengar Bante Medawiro? Ternyata malah ada yang belum kenal dengan Bante Medawiro. Wow, ini luar biasa banget. Padahal beliau ini di sekitar Jakarta toh? Hah? Di sekitar Jakarta toh? Kenapa jarang dikenal? Apa perlu saya minta menggantikan saya ceramah atau gimana nih? Supaya Anda kenal semua. Ya nanti saya suruh tanya jawabnya biar beliau aja lah yang jawab. Nah, saudara-saudara, kalaupun Anda belum mengenal tokoh-tokoh dari Halong, Anda belum mengenal produk-produk Dhammaratana, tapi Anda kalau masih punya niat untuk berbuat baik demi kesuksesan pembangunan wihara Dhammaratana, maka Anda termasuk orang sulit kedua yang sulit sekali untuk diperoleh di dalam kehidupan sehari-hari menurut Dharma. Kalau demikian saudara-saudara, kalau Anda baik yang sudah mengenal maupun yang belum mengenal para biku, samanera, kemudian para atasilani, para guru-guru agama dan lain sebagainya, guru biasa yang berasal dari Halong, walaupun Anda belum mengenal, tapi Anda tetap mau berbuat baik untuk melancarkan pembangunan Wihara Dhammaratana atau renovasi pembangunan Wihara Dhammaratana ini, maka Anda adalah termasuk orang-orang yang luar biasa. Apakah Anda termasuk orang luar biasa, atau Anda biasa-biasa, atau termasuk orang yang tidak perlu masuk di hitungan? Anda mau pilih yang mana? Anda mau berbuat baik? Siapa kira-kira yang mau berbuat baik untuk Wihara Dhammaratana pada siang hari ini? Semua mau? Terima kasih, tepuk tangan untuk Anda. Wah. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang Anda berbuat baik, salah satunya adalah di tempat pembangunan wihara, maka perbuatan baik Anda itu nilainya tinggi sekali. Karena di dalam Dhamma dikatakan bahwa dari semua kebajikan, berdana dharma adalah merupakan kebajikan yang tertinggi. Ketika Anda membantu pembangunan wihara, Anda membantu untuk perkembangan tokoh-tokoh pembina dharma di Halong, maka Anda termasuk membantu meningkatkan potensi
pelestarian dharma. Apapun yang Anda berikan, sedikit maupun banyak, itu akan bernilai dharma. Karena sedikit maupun banyak akan menjadi satu tempat pusat pembinaan dharma. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau sekarang kita ingin mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan, salah satu yang kita dapat lakukan adalah dengan mengembangkan kebajikan. Kebajikan yang kita dapat lakukan adalah salah satunya pada kesempatan siang hari ini adalah dengan berdana untuk pembangunan Wihara Dhammaratna yang di Halong. Yang kali ini ketika kita datang berlima, 3 orang biku pun berasal dari sana. Asli putra daerah, bukan apa itu, assembling. Assembling, bahasa Indonesianya assembling saya nggak tahu. Nah, ini benar-benar build up dari Halong, asli orang tuanya juga Halong semua. Ya, jadi dengan demikian saudara, kalau Anda merasakan sedemikian besar manfaatnya, maka sedikit maupun banyak dana yang Anda berikan untuk pembangunan Wihara Dhammaratna ini akan memberikan manfaat untuk agama Buddha di masa sekarang dan di masa yang akan datang, dan itu juga akan memberikan perubahan peruntungan Anda. Anda yang belum beruntung, dengan kebajikan yang Anda lakukan, Anda akan menjadi lebih beruntung. Anda yang sudah beruntung, dengan melakukan kebajikan akan berlipat-lipat lagi keuntungannya, karena sesungguhnya Anda menjadi orang yang sulit dicapai di dalam penjelasan dharma, yaitu mereka yang mau mengenal budi dan membalas budi. Kemudian yang kedua adalah mereka yang walaupun belum mendapatkan budi dari orang lain, dia tetap menanam kebajikan kepada yang lain. Lakukanlah kebajikan sebanyak-banyaknya, karena hanya kebajikan itulah yang akan menimbulkan keberuntungan, yang akan mengubah nasib buruk menjadi beruntung. Semoga Anda bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sabe sata, bawantu sukitata.